Produksi adalah suatu proses untuk mengubah barang input menjadi barang output. Dapat pula dikatakan bahwa produksi adalah rangkaian proses yang meliputi semua kegiatan yang dapat menambah atau menciptakan nilai guna. Jangka waktu produksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, jangka pendek, yaitu jangka waktu di mana input variabel dapat berubah namun terdapat input tetap yang tidak dapat disesuaikan. Serta jangka panjang, yaitu ketika semua input bersifat variabel dan dapat disesuaikan. Teori produksi adalah teori yang menerangkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor produksi yang akan digunakan. Konsep utama yang dikenal dalam teori ini adalah produksi output semaksimal dengan input tertentu, serta produksi sejumlah output tertentu dengan biaya produksi seminimal mungkin. Fungsi secara matematis merupakan rumusan yang menjelaskan sebuah jumlah dari barang yang telah diproduksi yang sangat bergantung dengan jumlah faktor produksi yang dipakai. Rumusnya adalah Q sama dengan F, buka kurung L, C, T dengan keterangan yang ada di layar. Persamaan tersebut merupakan suatu pernyataan matematik yang pada dasarnya berarti bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Jumlah produksi yang berbeda-beda dengan sendirinya akan memerlukan berbagai faktor produksi tersebut dalam jumlah yang berbeda-beda juga. Di samping itu, untuk satu tingkatan produksi tertentu dapat pula digunakan gabungan faktor produksi yang berbeda-beda. Input dibagi menjadi dua. Yang pertama, input tetap, yaitu faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak tergantung jumlah produk. Dan yang kedua, input tidak tetap, yaitu faktor produksi yang jumlah penggunaannya tergantung jumlah produk. Teori produksi kali ini dirumuskan oleh David Ricardo. Dalam pemaparannya, David menyatakan adanya anomali dalam proses produksi. Ia menjelaskan bahwa penambahan faktor produksi tidak serta-merta selalu meningkatkan hasil produksi yang linear. Pada titik tertentu, hasil produksi justru akan berkurang meskipun faktor produksi ditambah. Penambahan input terus-menerus menjadikan jumlah input melebihi kapasitas produksi dan berakibat pada tercapainya titik jenuh. Hal ini menyebabkan produktivitas tidak maksimal. Kita ambil contoh, sebuah perusahaan yang mempekerjakan seorang tenaga kerja dapat memproduksi barang sebanyak 100 buah. Jika ditambah seorang pekerja lagi, maka dalam sehari produk yang dihasilkan sebanyak 250 buah. Jika ditambah seorang lagi, artinya 3 pekerja, barang yang diproduksi sebanyak 400 buah. Pada tabel di bawah ini akan dijelaskan banyaknya jumlah produksi dan penambahan tenaga kerja. Pada tabel tersebut, kita dapati bahwa pada titik tertentu, produktivitas semakin menurun. Untuk lebih jelas mengamati hubungan jumlah pekerja, produk total, produk rata-rata, buka kurung AP, dan marginal produk, buka kurung MP, kita bisa amati grafik di bawah ini. Solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi hal tersebut adalah salah satu faktor produksi harus tetap jumlahnya, sehingga yang mengalami perubahan hanya perbandingannya saja. Faktor produksi yang bisa diatur tetap kuantitasnya bisa berupa luas tanah pada pertanian atau mesin pada industri. Teknik produksi yang digunakan harus lebih canggih, sebab teknik produksi yang sama tidak mempengaruhi produktivitas ketika sudah berada di titik jenuh. Daya kerja harus ditingkatkan. Misalkan, sebuah perusahaan yang menambahkan jumlah tenaga kerja, sebaiknya bukan hanya jumlah tenaga kerja yang ditambah, melainkan juga kualitas sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan.